Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi anugerah iman, Islam, ihsan sehingga kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas surat Al-An'am. Surat ini sangat bermakna. Maka harus perbanyak kita membaca, mengamalkan, menghafalkan surat Al-An'am. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk dengan surat ini. Surat Al-An'am adalah surat tentang binatang ternak, unta, sapi, biri-biri, dan kambing yang terdiri atas 165 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, karena hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Mekah dekat sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'am karena di dalamnya disebut kata am dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. Pokok-pokok isinya keimanan, bukti-bukti keesaan Allah, serta kesempurnaan sifat-sifatnya, kebenaran kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Alyasa, Yunus, dan Lut. Penegasan tentang adanya risalah dan wahyu, serta hari pembalasan dan hari kebangkitan, kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik, dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. Hukum-hukumnya larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum jahiliyah, makanan yang halal dan yang haram, wasiat yang 10 dari Al-Quran tentang tauhid, keadilan, dan hukum-hukum, larangan mencaci maki terhadap berhala, orang musyrik, karena mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah. Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul, kisah pengalaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi pada umumnya, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam membimbing kaumnya kepada tauhid, dan yang lainnya sikap kepala batu kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya, bidang-bidang kerasulan dan tugas-tugas rasul, tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul, kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan, malaikat, beberapa prinsip keagamaan, kemasyarakatan, nilai hidup duniawi, dan sebagainya.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan keesaan dan kesempurnaan sifat-sifatnya, menyatakan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik dengan bantahan-bantahan yang logis dan mudah diterima oleh akal. Hukum yang berat akan dijatuhkan mereka atas kepala batu menolak kebenaran. Lalu ada enggak hubungan surat Al-An'am dengan surat Al-A'raf? Yang jelas kedua surat tersebut termasuk di antara 7 surat yang panjang. Keduanya sama-sama membicarakan pokok akidah agama. Dalam surat Al-An'am dikemukakan garis-garis besar akidah itu, sedang surat Al-A'raf menjelaskannya. Dalam surat Al-An'am Allah menerangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah, serta menjelaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah dibinasakan Allah. Kemudian disinggung pula tentang rasul-rasul dengan menyebut beberapa nama mereka secara garis besarnya, sedang surat Al-A'raf menjelaskannya. Pada bagian terakhir surat Al-An'am Allah mengatakan bahwa Dia menjadikan manusia khalifah-khalifah di bumi serta mengangkat derajat sebagian mereka. Maka bagian permulaan surat Al-A'raf Allah mengemukakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya, dan dijadikannya khalifah di atas bumi, begitu juga anak cucunya. Mengenai segi hubungan bagian akhir surat Al-An'am dengan bagian permulaan surat Al-A'raf, bagian akhir Al-An'am Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman yang benar, jalan yang lurus